إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Saya pernah mendengar bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Apakah ini benar Ustadz dan bagaimana penjelasannya? Dari beberapa sisi iya. Jadi ini pertanyaannya kan umum ya. Bid'ah itu macam-macam tingkatannya, levelnya macam-macam. Ada bid'ah mukaffirah yang sampai menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Maksiat juga ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Jadi kalau mau kita komparasikan secara umum, bid'ah secara umum dengan maksiat secara umum, bahaya bid'ah, betul. Karena apa? Pelaku maksiat itu sadar dia ini orang tidak baik, dia ini sedang berbuat dosa. Tapi pelaku bid'ah, siapa yang sadar kalau dia sedang berbuat bid'ah? Tidak pernah dia merasa saya ini berbuat bid'ah. Tidak, saya ini ibadah, saya ini lagi beramal soleh. Ibadah kok dilarang, ibadah kok disalah-salahkan, disesatkan. Ini letak bahayanya di sini. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang terjerumus dalam bid'ah sulit bertaubat, karena tidak pernah merasa salah. Kecuali kalau dia ngaji, ikut kajian tentang definisi bid'ah, definisi sunnah seperti apa, baru dia sadar. Itu pun juga belum jaminan, kecuali kalau dia mau objektif, dia benar-benar independen dalam mencari kebenaran, tidak ada fanatisme. Karena fanatisme itu bisa menutupi kebenaran yang sudah ada di depan mata. Pokoknya, ya, dalilnya biasanya pokoknya, itu fanatik namanya. Kecuali kalau dia benar-benar lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih takut tentang nasib dia di akhirat dan tidak sedih kehilangan dunia. Karena banyak bid'ah itu dipelihara karena dia merupakan penghasil duit. Di Solo pun tiap tahun ada bid'ah yang makin tahun makin besar, karena itu adalah ladang-ladang fulus buat para pelakunya, para panitianya. Miliarder mereka dari bid'ah ini. Bagaimana mungkin kalau mereka bukan semata-mata mencari keselamatan akhirat, mereka mau meninggalkan peluang-peluang emas itu. Ya. Jadi bahaya memang. Bahaya. Baik bid'ah amaliyah maupun bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah dalam masalah akidah itu lebih berbahaya lagi. Antum pernah dengar kisahnya orang-orang Khawarij? Pernah dengar hadis tentang orang Khawarij? Pernah dengar enggak? Belum pernah. Kalau belum pernah saya ceritain sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika sedang membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang dijuluki Dzul Khuwaisirah. Dia nyeletuk begini, "Ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil." Muhammad, yang adil kalau bagi-bagi ya. Kamu barusan gak adil nih bagi-baginya. Kurang ajar enggak? Manggilnya langsung nama. Dan nyuruh Rasulullah untuk berlaku adil dan menuduh beliau tidak adil. Ini sudah murtad ini sebetulnya. Statusnya secara dalam bahasa fikih ini kurang ajar sama Rasulullah dan sampai kepada tingkat riddah.
Langsung ada sahabat yang ngusul, Umar bin Khattab kalau nggak salah. Ya Rasulullah, i'dzan li an adriba unuqah. Izinkan aku untuk menebas lehernya aja ya Rasulullah. Munafik ini orang. Kata Rasulullah, da'ku, biarkan dia. Nabi tidak menyalahkan Umar yang menganggapnya sebagai orang munafik. Tapi Nabi tidak setuju kalau si munafik ini dipenggal kepalanya. Ya, karena kalau sekiranya analisa dan hasil kesimpulannya Umar itu salah, Nabi pasti ngoreksi. Oh enggak, dia enggak munafik. Tapi Nabi diem, membiarkan dia diklaim, dicap sebagai munafik, itu dibiarkan. Berarti memang orang ini orang munafik. Tapi Nabi melarang orang ini dibunuh untuk suatu kemaslahatan. Ya, apa kata Rasulullah? Fa innahu sayakhruju min dhi'i hadzal rajul qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Atau diriwayatkan fa innalahu ashab. Dia ini kelak punya pengikut. Pengikut-pengikutnya orang ini, kalau kalian wahai para sahabatku membandingkan antara sholat kalian dengan sholat mereka, niscaya kalian akan meremehkan sholat kalian. Kalau kalian mau bandingkan rajinnya mereka membaca Quran dengan rajinnya kalian baca Quran, kalian akan remehkan bacaan kalian. Dan kalau kalian mau bandingkan rajinnya mereka saum dengan rajinnya kalian saum, puasa, kalian akan remehkan puasa kalian. Yaqra'unal Qur'an, mereka memang rajin baca Quran. La yujawizu taraqiyahum wa fi riwayah hanajirahum. Mereka memang rajin baca Quran, tapi tidak melampaui taraqi, jamak dari turquwah, tulang apa namanya? Ayo, dokter lu. Selangka. Betul. Ini dokter yang tidak tahu ini. Udah lama. Apa ini tulang yang sini ini? Iya wes pokoknya itu. Pokoknya tidak melampaui tulang yang partikular, selangka. Atau tidak melampaui tenggorokan mereka, alias tidak difahami, tidak dicerna maksud dari ayat-ayat yang dia baca, sehingga otomatis tidak mungkin mereka bisa ngamalkan Al-Quran. Cuman baca ahli na'am. Yamruquna minad din, kata Rasulullah, mereka ini keluar daripada din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah melesat dari busurnya, atau sebagaimana anak panah menembus sasarannya, des keluar lagi dia. Itu Khawarij. Dan mereka itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bertaqarrub kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Pembunuhnya itu namanya Abdurrahman Ibn Muljam Al-Khariji. Abdurrahman bin Muljam ini awalnya guru ngaji, memang ngajarin orang baca Quran. Zahirnya orang soleh, terkena bid'ah dari sisi pemikiran, bid'ahnya Khawarij. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membunuh sahabat paling mulia yang hidup saat itu, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, satu dari sekian puluh, dari 10 sahabat yang dijamin masuk jannah. Orang yang sudah dikenal perjuangannya, ilmunya, ketakwaannya, kezuhudannya, dibunuh dalam rangka ibadah. Kapan orang kayak gini mau tobat? Itu bahaya bid'ah. Bahkan ketika orang ini ditangkap dan dihukum karena dia membunuh kepala negara, dan kepala negara ini sahabat Nabi, alim, dia nggak dibunuh dengan cara yang biasa, harus dibunuh dengan cara yang luar biasa buat jadi pelajaran. Potong dulu tangannya, tetap dia bertasbih, hebat ya. Potong tangannya tasbih, potong kakinya tetap zikrullah,
Akhirnya ada yang ngusulkan potong aja lidahnya, baru nangis dia. Kenapa kamu nangis? Takut? Tidak, nanti saya tidak bisa zikir. Lihat betapa mengerikannya pengaruh bid'ah itu. Bid'ah dalam perkara akidah itu lebih mengerikan daripada bid'ah hanya dalam masalah amaliyah. Dan setiap bid'ah amaliyah itu induknya bid'ah akidah. Orang yang masih mengamalkan bid'ah walaupun sudah diberitahu itu bid'ah, berarti akidahnya nggak beres.